Peraturan pemerintah menyatakan bahwa jika kamu tidak menikah sebelum usia 16 tahun, kamu harus membayar pajak lajang. Sekarang aku adalah pembayar pajak besar. Untungnya Tuhan membiarkan aku mengambilnya. Di mana ini? Di mana pakaianku? Siapa? Petugas yang memungut pajak lajang. Dengar kenapa kamu tidak kembali 2 hari lagi? Nona Song. Maaf. Ambil semua barang berharga. Lao Zhao, aku benar-benar tidak punya banyak barang berharga. Tidak. Perhiasan emas dan perak wanita ini tidak bernilai banyak. Buku masak jelek. Aku juga membungkus bayi dengan beberapa lapis. Siapa yang menyuruhmu mencuri resepku? Berikan padaku. Kamu punya sesuatu lagi. Berikan padaku, berikan padaku. Berhenti di situ. Aku percaya. Berhenti di situ. Aku ingin tahu siapa yang berani memungut pajak lajang Rui-Rui. Captain Zhao. Kilyar Gazaiman saya berada di Chiantang dan kami juga kaya dan berkuasa. Hari ini aku datang untuk melamar. Aku melihat pajak lajang ini. Mari kita lewati saja. Siapa kamu? Dia adalah suamiku. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Kenapa kamu tidak percaya? Teska ohu. Kamu akan mengetahuinya. Kamu percaya sekarang? Dalam hal ini, Nona Song, kamu harus segera menikah. Selamat. Ini. Siapa kamu? Kamu cukup pandai membuat kebohongan. Namaku Song Shirui. Kamu pingsan di pinggir jalan kemarin. Aku menyelamatkanmu. Maka kamu tidak bisa mempercayaiku. Ayo, jangan begitu tidak tahu terima kasih. Aku ingin melaporkannya ke pihak berwenang. Lapor ke polisi ya? Aku tahu kamu tidak. Bisakah aku tidak mendeklarasikan bea cukai? Tolong biarkan aku pergi. Coba masakanku. Aku tidak makan. Jangan coba mengambil tasmu kembali. Kamu hanya seorang perampok wanita. Biarkan aku makan, kamu lepaskan aku. Kerajinannya cukup bagus. Hei, bukankah itu hanya surat? Untungnya suratnya masih ada. Bagaimana dengan itu? Ini surat kepemilikan rumahku. Surat kepemilikan apa? Tidak ada, yang perlu dikatakan jangan katakan. Aku merobeknya untuknya. Itu adalah restoran di Kiantang. Kakak ipar bernama Tong Kuege. Tong Chiu Pejilian ini adalah warisan ayahku untukku. Aku datang ke Kiantang kali ini hanya untuk mengelolanya. Bisakah kamu mengembalikannya padaku sekarang? Sebelum aku berhasil menghindari pajak lajang, jangan pernah memikirkannya. Ya. Kamu harus menyelesaikan sandiwara ini bersamaku besok. Aku akan membiarkanmu pergi setelah pertunjukan. Birakting. Sandiwara apa? Menjadi... Dengan ini aku menulis surat janji ini untukmu. Lebih baik mencatat aliansi daun merah dalam silsilah Mandarin bebek. Sertifikat ini. 2 pengantin baru menyembah langit dan bumi. Simen Daguan Ren tiba. Aku keberatan. Kapten Sao, menurutku pernikahan ini perlu dipertimbangkan. Kamu dari Kiantang? Kenapa aku tidak pernah melihatmu di Kiantang? Lebih penting lagi, Rui-Rui lebih suka menikah dengan ini. Anak kecil yang baru ku kenal sekali. Aku tidak ingin menikahi raja yang tampan, kaya, dan luar biasa ini. Ini sangat aneh. Aku Song Shirui harus bertanya sebelum menikah. Tidak setuju. Bantu aku katakan beberapa kata. Kalau tidak, jangan inginkan hati kita. Aku pikir dia punya niat lain padamu. Aku. Apakah kamu dengar itu? Dia mengakui bahwa kita adalah cinta sejati, cinta sejati. Jika kamu bilang cinta sejati, maka itu cinta sejati. Untuk yang ketujuh, aku sudah berusaha sebaik mungkin.
Aku berjuang untuk Li Ziqi. Pemilik. Pemimpin grup. Antarkan kedua pengantin baru ke kamar pengantin. Kenapa kamu menangis di hari yang bahagia ini? Aku menikah sebelum masa berkabung selesai. Aku juga menciummu. Aku bilang kamu jelas-jelas seorang pria dewasa. Kenapa kamu seperti wanita? Sekarang aku yang diambil keuntungannya. Aku dipaksa olehmu. Aku membawa uangnya. Hanya untuk membuka restoran. Siapa tahu kamu akan bertemu bandit wanita sepertimu. Bisakah kamu tenang? Aku tertarik oleh kecantikanmu. Kamu hanya membantuku berakting. Jangan mencoba mendekatiku. Itu saja. Mari buat perjanjian pria sejati. Tidak apa-apa untuk hubungan suami istri. Paling buruk aku bisa menunggu sampai restoranmu buka. Mari berpisah. Kata itu, belum diputuskan tanda tangan dan cap. Ayo minum bersamaku. Kita adalah pernikahan palsu. Kenapa minum anggur campuran? Ini bukan anggur campuran. Ini adalah anggur persahabatan kita dari kerjasama yang menyenangkan. Oh. Oke, aku akan meminumnya. Ayo minum lagi. Aku benar-benar tidak merindukanmu. Apa yang kamu lakukan? Jangan menunda. Jangan menyeretnya. Kita punya perjanjian pria sejati. Jika kamu menundaiku lebih lama, aku akan kasar padamu. Sangat panas. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Lari. Rui-ruiku. Aneh ya bilangnya. Song si Rui udah bertahun-tahun nggak beruntung soal jodoh. Tiba-tiba kamu muncul bawa suami hari ini. Ini cuma perhitungan. Coba cek buat aku. Cari si brengsek ini buat aku. Itu serius. Beneran. Terus kita paham suaminya kan? Paham nggak? Bukannya kita udah sepakat sama perjanjian gentleman? Benar. Ada apa? Terus kamu manfaatin aku pas aku mabuk. Siapa yang bikin kamu mabuk dan gila? Perampok cewek. Aku masih nggak suka perampok cewek. Perampok cewek. Roti baru. Wah, pengantin baru langsung buka lapak. Pergi sana. Jangan ganggu bisnisku. Gimana bisa nggak punya gigolo kalau nggak buka lapak? APA maksudnya. Kamu pergi berdiri di luar. Aku berdiri di sini. Kalian berdua beruntung hari ini. Tangguaku. Berhenti. Pantas aja brengsek-brengsek ini emang pantas dipukuli. Bos kasih aku 5 roti kukus. Oke. Terima kasih bantuannya cewek. Iya. Nih roti-roti ini buat kamu. Nggak usah bayar. Hai sama-sama. Untuk ngadapi preman harus pakai lebih banyak preman. Iya. Panggil aku adik. Jangan panggil aku cewek kecil. Adiknya jelas-jelas cewek kecil. Terima kasih adik. Simpan uangnya. Kalau butuh bantuan lain kali tinggal panggil aku aja. Jalan pelan-pelan. Qiantang River yang berkilau emas. Apa gunanya ngirim air perak? Enggak, kenapa kamu jalan diam-diam? Sangat menakutkan. Kita baru saja menikah selama 2 hari dan kamu sudah tidak menyukaiku. Benar. Di mana paviliun burung gereja perunggu? Bangunan yang rusak itu berada di jalan di mana kamu pingsan hari itu. Berjalan sedikit lagi dan kamu akan sampai. Aku tidak tahu di mana aku pingsan. Mengapa kamu tidak membawaku ke sana? Aku tidak akan pergi.
Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Ayo, ayo, ayo cepat. Mengapa kalian datang lagi ke sini? Berhenti. Sangga jalan sampai untuk musa bertemu. Semuanya apa yang kalian lakukan di restoranku? Silakan keluar minumanmu. Apakah kamu mengerti aturan siapa yang datang lebih dulu? Ini adalah akta kepemilikan restoranku. Jika kamu tidak keluar, ini adalah kasus perampasan rumah pribadi. Berhenti berbicara omong kosong. Seluruh kiantang milik Tuan Simen. Aku tidak peduli apakah itu rumah pribadi atau bukan. Kamu memberiku pertunjukan. Aku akan melawan kalian. Yo! Wajah batuk-batuk cowok ganteng. Lihat saja hari ini, aku akan merobek akta tanahmu. Kamu berani? Menggangguku? Apakah suamiku pernah bertanya padaku? Tuan menyuruhku untuk tidak menyebabkan masalah bagimu. Jangan begitu tidak tahu diri. Sampaikan kata-kata ini pada Simon. Tuan, kemarilah. Kamu tunggu aku. Aku akan memanggil seseorang. Bluff. Kamu sangat lemah. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini dari Kaifeng? Perjalananku sangat damai. Nasib burukku dimulai ketika aku bertemu denganmu. Roar, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ya, ya, ya. Apakah yang terakhir kali dihitung? Bukan anak-anak baru. Bakpauku? Apa yang terjadi? Pergi laporkan ke polisi. Laporan apa yang harus dilaporkan? Mereka bersekongkol dengan Simon. Tidak, kita belum selesai dengan mereka. Dan seterusnya. Kamu bilang kamu dalam kelompok yang sama. Kita tidak bisa pulang dengan gegabah. Anak laki-laki bau si penjual ketahuan. Orang ini namanya Gu Ping-an. Dari Kaifeng. Apa? Gu Ping-an. Aku harus cepat mengirim surat ke Kaifeng. Berita ini sangat penting. Tolong lepaskan beberapa merpati jangan kilyar untuk Mina yang Ya. Kelompok preman itu pikir mereka dilindungi oleh Simen. Berani bertindak sewenang-wenang di Kiantang. Aku harus melampiaskan kemarahan ini nanti. Aku punya ide. Sekarang toko rotimu sudah hilang. Mungkin lebih baik kita buka restoran saja. Hei, aku mau gaji bulanan. 7 ta'el 5 ta'el 8 ta'el 7 ta'el 12 adalah 12. Kalau begitu mari kita ke Tongkue Pavilion besok. Mr. Song tolong minta Mr. Gu datang dulu. Perabotannya tidak tua. Sudah terlalu lama tidak digunakan. Sedikit berjabio. Perlu seseorang untuk merawatnya. Bagaimana kamu puas dengan dapurnya? Puas. Hidangan-hidangan ini cukup baru. Kurasa tutup tidak lama setelah dibuka. Ada yang kurang atau tidak nyaman digunakan. Kamu bilang saja kapanpun. Aku akan bantu menambahkannya. Dalam 1 atau 2 ta'el perak. Kalau begitu mari kita mulai. Berhenti. Hampir saja. Lihat semua lentera ini, perlu diganti. Jadi kapan kamu mau buka? Tidak perlu buru-buru. Kita harus pergi ke suatu tempat dulu. Mengapa Chai Diesuan ada di sini? Kenali dirimu dan musuhmu, dan kamu akan menang setiap pertempuran. Mari kita temui dia secara langsung hari ini. Semua hidangan signature disajikan. Kamu benar-benar tidak sopan padaku. Kami tidak meminta kamu menulis 3 surat dan 6 pertunangan sebelum kita menikah. Ada apa dengan mentraktirku makan? Pemilik toko. Aku belum mati. Apa yang terjadi pada pemilik toko? Song Silfly Chai Diesuan. Aku benar-benar tidak menyangka. Sangat bagus. Aku tahu Rui Rui menyayangiku. Ayo kita temui Rui Rui. Hari ini suaminya juga ada di sini. 2 tamu pemilik toko.
Camilanmu. Kamu juga pesan camilan. Ini pemilik toko kami. Aku tahu Nona Song ada di sini. Sengaja menyewa seseorang untuk melakukannya. 6 harta khas Chai Diesuan. Kue kurma merah guifei, taman dingin salju es. Permen wangi kue 5 rempah phoenix warna-warni kue, keberuntungan peri kue chestnut emas. Silakan dinikmati Nona kecil. Ini gratis kan? Rui. Lihat kamu datang padaku. Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku akan menyambutmu secara pribadi. Jauhi aku. Jangan tidak ramah seperti itu. Bagaimana pemilik toko bisa mengisi botolnya? Oke. Suamiku minum terlalu banyak kemarin. Aku akan minum bar ini untuknya. Pelan-pelan. Pemilik toko berita. Aku tidak kesini untuk memberi hormat padamu hari ini. Jika Mangkok Anggur ini, untuk Tongkai Pavilion Kuyang akan dibuka nanti. Silakan datang dan kunjungi toko anggur kami. Minum pelan-pelan. Nyonya, ayo kita pergi. Meneer Hu. Makanannya juga bisa dimakan. Aku juga bisa minum alkohol. Ingin pergi tanpa membayar. Itu tidak pantas. Berapa? 82 perak, mahal sekali. Apa kamu mencuri uang? Ini lebih dari 120. Simpan kembaliannya. Nyonya, ayo kita pergi. Lao Zies 12. Baru saja pergi begitu saja. Ketika kamu baru saja melemparkannya ke Simon, aku belum pernah melihatmu begitu peduli padanya. Tapi modal awal untuk restoranku. Ayahku meninggalkanku 220. Apa? Kakak kamu memberikan setengahnya. Gupingan. Aku tidak tahan melihatnya menginginkanmu. Kenapa kamu tidak tahan? Kenapa? Siapa yang membuatku menjadi suamimu sekarang? Apa yang kamu lakukan? Istri, bisakah kamu tidak mengikatku untuk tidur malam ini? Perampok wanita. Hiscaiki. Dan sayuran. Ayo. Apa ini? Aku belum pernah melihat hidangan ini. Tapi ini diwariskan oleh nenekku. Sup ikan song sao. Nenekku juga seorang koki. Yugong buatan nenek. Bahkan para pejabat sangat menyukainya. Wow. Kita buka. Bukan tahun baru Imlek. Kenapa kamu membeli begitu banyak sutra merah? Saat menikah. Kain merah itu terlalu banyak. Tidak ada gunanya menyimpannya. Gantung saja semuanya padanya. Meriah? Cukup meriah. Aku terlalu lelah. Belok kiri cepat. Tanganku sakit. Sebentar lagi buka. Apakah kamu gugup? Apa yang harus aku gugupkan? Aku sangat senang, tidak sabar. Ini yang paling dekat dengan mimpiku. Jangan khawatir, tunggu saja, aku membantumu menghasilkan uang. Sangat percaya diri. Aku sudah menyapa. Aku tidak menyangka Chef Song memiliki kekuatan ajaib. Siapa yang kamu sapa di jalan? Bagaimana? Orang yang aku sapa cukup besar kan? Apa ini berhasil? Pah, ini adalah pelindung koki kami. Bodhisattva cepat, aku berbicara dengan Buddha. Aku ingin menukar pernikahan hidupku demi kemakmuran Tongkue Pavilion. Kamu bertaruh banyak. Aku tidak punya siapa-siapa dalam hidupku.
Aku hanya ingin menjadi seorang koki. Karena itu di depan kuil Yulao, aku mengejek. Di kuil dewa memasak, aku berlutut lama. Bagus. Aku berjanji padamu. Pasti tidak mengecewakanmu. Tongkei Pavilion Pasty akan menjadi restoran terbesar di Jiangnan. Dan kamu adalah koki terbaik di Qiantang. Satu kata adalah kesepakatan. Janji adalah kesepakatan. Janji adalah kesepakatan. Janji adalah kesepakatan. Tongkue Pavilion dibuka dengan sukses besar. Oke warga sekalian. Saudara-saudara tercinta, Tongkue Pavilion resmi dibuka hari ini. Semua hidangan diskon 50%. Selamat datang di toko kami untuk mencicipi. Masuklah, silakan masuk, silakan masuk. Ada tanda ya di lantai atas. Selamat. Pemilik toko Gu, pemilik toko simen tamu langka. Silakan masuk. Sangat bergaya. Mata besar. Meskipun itu benar, kamu punya sikap yang cepat. Pemilik toko, kita harus memberi pelajaran pada orang ini hari ini. Jangan terlalu jauh. Lagi pula hidangan itu dibuat oleh Rui Rui. Mari kita lihat apa yang terjadi. Song si Rui telah menjadi pesaing setiap hari. Bos, kenapa kamu menunggu begitu lama? Ini terlalu lambat. Kapan makanan kami akan disajikan? Aku sudah menunggu setengah jam. Ayo, 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 ayo kalian kebanyakan. Atas, atas, atas. Tenang aja semuanya. Aku lagi dorong dapur buat segera sajikan hidangannya. Santai aja, makanan enak nggak pernah telat kok. Kalian udah di sini. Kalian harus cobain. Nona San adik. Hari ini untungnya kalian ada di sini. Aku sibuk banget sampai nggak bisa nahan diri. Ah, itu MAH gampang. Ngomong-ngomong, mulai sekarang panggil aku Zihua aja. Iya. Aku nggak tahu di mana kakak si Hua. Toko kita, Kerang Sachapilayan. Minat enggak? Enak segar. Setiap bulan. Tiga til perak buat makan sama tempat tinggal. Hai, uangnya buat apa? Nona Song sama aku langsung klop. Sehaluan, pasti puas nggak bakal kecewa. Aku mulai kerja. Pelan-pelan. Kaki sama tangan gercep banget. 3-2. Kamu emang punya aura bos besar. Apa gue? Aku sibuk dulu ya. Kenapa banyak banget koinnya? Gimana cara masak tahu sutra? Koin ini buat apa? Dong gue gimana rencananya buat narik pelanggan? Tamu datang makan. Apa pendapatmu? Berani langkahin tinju besi. Kerang cakat buat Reikaya dan sip taking kejayon. Kamu bisa apa? Aku cuma pengen tahu. Aku bisa makan kenyang nggak kalau kerja di sini? Haha. Iya, coba dong. Wangi. Selanjutnya. Hah. Om, kalau nggak bisa bangun jangan dipaksain. Pahlawan ini namanya siapa? Ning Changhai. Apa yang harus diajukan? Keluar. Menjadi koki kedua di pavilion Tongkue tidak semudah itu. Kamu harus mencoba makanannya. Apa persyaratannya? Daging dan sayuran. Lebih baik ada sedikit rasa Jiangnan. Ini tidak menggangguku. 1 batang dupa sudah cukup. Pangsit ikan rebus dan kerang. Ambil sayuran rebung buatan sendiri, dan hati jahe, dan darah bebek. Dan ini, telur orak-arik. Ini bukan nasi goreng telur biasa. Ini nasi goreng lada. Bagus, cepat. Benar. Bagus, cepat. Ping An, cobalah. Ini nasi goreng telur yang dibuat oleh ayahmu. Nasi goreng telur Chef Ning benar-benar tidak biasa. Terima kasih pemilik toko. Saya tahu pemilik toko,
telah mencicipi semua makanan lezat. Hanya tempat ini yang memiliki makanan sederhana. Untuk membuatmu terkesan. Gaji bulanan yang baik 5 atau 2 orang di pekerjaan. Terima kasih untuk 5 tael. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya pikir kita bolak-balik antara restoran dan rumah setiap hari. Agak merepotkan. Kenapa kita tidak pindah ke restoran dan tinggal bersama mereka? Aku akan melakukan apa pun yang kau katakan apa yang kau lakukan. Menatap nasi goreng telur ini tapi tidak memakannya. Ning Changhai ini benar-benar tidak biasa. Saya menyukai nasi goreng telur sejak kecil. Tapi dia melakukannya. Rasanya persis seperti yang dibuat ayah saya ketika dia masih hidup. Itu benar. Ning Changhai ini benar-benar punya sesuatu. Kamu bilang dia bisa memasak begitu banyak hidangan dalam waktu sebatang dupa. Oh, dan masalah penyajian makanan yang lambat. Saya punya solusi. Aktivitas baru di toko kami. Jika dalam sebatang dupa, semua hidangan tidak pada periode sebelumnya, maka hidangan berikutnya gratis. Ini. Kecurangan tamu ini tidak valid. Silakan nikmati kepala ikan Sichuan lada dengan perlahan. Bagaimana kalau pemilik toko Hu mencobanya? Bisnis sedang bagus belakangan ini. Terima kasih kepada pemilik toko Simon. Bisnis toko sedang cukup bagus belakangan ini. Pemilik toko Simei ada di sini. Kamu harus mencobanya. Ayo aku yang atur. Aku akan menghubungimu. Berapapun jumlahnya itu yang harus dibayar. Sajikan makanan terbaik untukku. Angkor terbaik. Oke. Sajikan untuk pemilik toko semen kita. Yang terbaik di toko kita. Cui Hua. Apakah kamu sudah ingat catatan hari ini dengan jelas? Hari ini hanya ada beberapa meja. Tidak ada kesalahan. Lalu aku heran, mengapa ada 200 koin yang hilang dari catatan ini? Kurang 2 juta. Siapa yang memberi saya uang terbang 500 wen ini? Di mana Simon? Ayo mari kita hitung. Total uang di mejanya adalah 8 juta. Tapi dia hanya punya 2 juta yuan. Jadi dia memberi saya 2 lembar uang 500 wen. Saya menemukan 2 juta miliknya dan memberikannya kepada Anda. Kemudian dia bilang punya kembalian. Memberi saya 3 juta lagi. Saya memberinya 5 juta lagi. Benar? Mungkinkah bunga ini? Alasan dia punya kembalian kemudian. Anda memberinya 2 juta di awal. Dia sebenarnya membohongi saya. Maaf, saya pemilik toko. Matematika saya benar-benar tidak bagus. Kalau tidak 200, kamu mencelupkan leher rahim saya. Tidak apa-apa. Saya akan memberinya diskon di mejanya. Tapi sepertinya, kita masih membutuhkan kasir. Jangan salahkan durinya. Kenapa repot-repot dengannya? Dia juga sangat lelah. Saya tidak berdebat dengannya. Saya hanya berpikir Simon sangat hina. Sangat kejam untuk menindas orang yang belum berpendidikan. Apa itu? Judi saya. Ini juga bisa. Kenapa kamu pergi? Aku akan lihat, tunggu aku. Maaf semuanya. Terima kasih. Aku tidak mau main lagi. Bilang saja 1 tembakan 5 mati. Yang terakhir mengubah keadaan. Semua kemenangan adalah milikmu yang terakhir. Ayo. Yang terakhir. Kamu dulu. Ada drama. Buruan. Siapa orang ini? Benar-benar luar biasa. Dia yang tidak menginginkan apa-apakan. Liu Xiaodao belum mau. Aku tidak sungkan. Punya uang? Tapi bagaimana aku bisa memintanya? Yo. Berlutut. Yo, jangan pergi. Ayo. Yang disebut Liu Xiaodao. Bukan soal keberuntungan. Orang ini ahli dalam berhitung. Dia sudah menghitung kartu di pikirannya. Bukankah kita sedang mencari akuntan? Anak-anak, aku kembali. Kakakmu membawakanmu makanan enak. Ayo. Dua-dua kembali. Ada banyak makanan enak. Wow. Juga kakakku membeli ayam panggang hari ini. Ayam panggangnya enak? Iya. Adik kecil. Kamu siapa? Permisi. Gu Ping An, pemilik paviliun Tongkue. Ini istriku.
Ada apa? Aku melihat adik kecilku di jalan hari ini. Salah orang. Jalan. Adik kecil tunggu. Ya kami tidak punya niat buruk. Aku punya pekerjaan untukmu. Bagaimana kamu tahu aku tidak ada pekerjaan? Adik kecil. Biarkan aku jujur. Hari ini, aku melihatmu melihat ke segala arah di meja poker. Aku tahu kamu punya trik untuk menang uang. Kamu punya begitu banyak saudara untuk diurus. Hidup pasti sulit. Tongkei Pavilion kami baru saja dibuka. Merekrut kasir. Kami benar-benar membutuhkan orang seperti kamu untuk bergabung dengan kami. 4.242 per bulan. Makanan dan minuman gratis. Bagaimana menurutmu? Ini juga makanan ekstra harian restoran. Kamu bisa membawanya pulang untuk anak-anak. Kakak lanjutkan. Kakak langsung saja. Kakak, jam berapa kamu mulai kerja besok? Semuanya Tongkue Pavilion secara resmi memasuki jalur yang benar mulai hari ini. Dari sekarang, semua orang harus bekerja sama. Bersatu. Aku pasti akan memimpin kalian semua. Mengubah Tongkue Pavilion kami menjadi restoran terbesar di Qiantang. Bos, kamu harus memberiku kenaikan gaji saat waktunya tiba. Aku mendukung. Si pemilik toko. Maka kita membutuhkan dapur yang lebih besar untukku dan Nyonya Bos. Kompor sekarang terlalu kecil. Aku bahkan tidak bisa menggunakannya lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Jika kamu membayar lebih, kamu akan mendapatkan dapur yang lebih besar. Tapi kita harus melayani setiap tamu dengan baik. Ada pertanyaan? Tidak baik. Mari kita teriakkan slogan kita bersama. Tongkue Red Heart Strange Street. Mengapa di luar begitu berisik? Aku akan pergi memeriksanya. Cepat pergi, lebih cepat. Apa yang akan kamu lakukan? CAI Daishian Ada. Kirinya aku satu hidangan 4 hal dan masak 4 hal. Kapan kita pernah memiliki hal sebaik ini? Aku tidak akan memberitahu lagi. Aku selalu suka. Apa yang terjadi? Mereka pergi ke pesta. Memelak Shi Zhang Jinshu. Beli 4 hal dan mati. Beli 4 dan kamu akan mati. Disinilah kompetisi dimulai. No 54 Cai Diesuan mengundangmu untuk makan. Tunggu lama-lama. Kapan itu datang? Kapan aku bisa datang? Tidak bisa dijual. Jika ada hidangan yang hampir kadaluarsa, akan dibagikan gratis. Lalu diam-diam naikkan harga satuan. Mereka tidak bisa mengerti trik ini. Apa yang kamu tahu? Pelanggan ini jarang datang ke Cai Diesuan untuk makan. Mereka tentu tidak bisa melihat perbedaan harga. Tuan muda. Kamu mau tiketnya? Tiket apa? Kamu tidak lihat. Ada lebih dari 80 meja yang antri di Cai Diesuan. Dengan tiketku. 6 meja lagi. Bukankah ini lebih baik daripada antri 80 meja? Terima kasih. 100 koin, kenapa tidak langsung ambil saja? Kamu tidak. Ada yang mau. Apa istimewanya Cai Diesuan ini? Makanannya tidak seenak milikku. Tunggu sampai bisnis kita lebih baik. Aku akan pilih 1 hari. Silakan makan sebanyak yang kamu mau, semua orang di kota. Biarkan semua orang menilai hidangan siapa yang lebih enak. Membuatku takut. Perampok wanita. Kamu adalah maskotku. Maskot apa? Aku punya ide, ayo pergi. Berapa banyak dari kalian? Halo semuanya. Tiketmu bagus. Apa yang kamu lihat? Kamu masih harus makan yang itu. Tuan, 1 batang dupa adalah waktu habis. Tambahan 30 koin. Tuan, silakan masuk. Ayo coba. Ini. Suamiku benar-benar ahli strategi yang baik. Hanya 300.000 rupiah per orang kamu bisa mencoba semua hidangan. Ini jauh lebih hemat daripada Cai Diesuan. 20. Itu juga tergantung pada keterampilan memasak istri saya yang luar biasa. Saya membawanya pulang dan memakannya dengan lahap. Pulang ya? Jangan makin kamu makin lagi. Apa jawabanmu? Pemilik toko Tongkue Pavilion telah meluncurkan acara hari pembuatan makanan. Kami telah merebut semua pelanggan kami. Guping ini. Sepertinya dia sengaja melawan saya. Sekarang pelanggan yang mengantri di depan toko kami. Semua pergi ke Tongkue Pavilion. Dari mana Gupingan mendapatkan begitu banyak energi untuk melakukan kegiatan ini? Seperti ini.
Pemilik toko gupingan pertama-tama mempekerjakan koki kedua yang kuat. Menangkap seorang preman yang bekerja sebagai pelayan. Saya menangkap seorang penjudi di Jalan Dan menjadikan somai saya. Mengapa terdengar seperti ikan dan udang busuk? Siapa bilang tidak? Asal-usul pria kuat itu tidak diketahui. Tapi pelayan Cihua adalah seorang tombu. Tidak punya tempat tinggal tetap. Sedangkan Liu Xiaodao. Saya tidak pernah rugi saat berjudi di jalan. Liu Xiaodao. Apakah itu Liu Xiaodao yang dikenal karena kemampuannya membunuh ratusan racun? Itu dia yatim piatu Liu Mingsuo. Sering muncul di banyak tempat. TAPI Sensiap kali saya berjudi saya mendapatkan. Sini wadabirkan kepada penjimis Kessel di Lumen House. Bagus. Saya ingin bertemu Liu Xiao ini. Kamu atur. Pemilik toko ini, buku catatan hari ini. Silakan lihat. Biar saya lihat. Buku catatan ini ditulis dengan indah. Lihat saya dulu dan bantu saya. Gadis tidak seharusnya melakukan pekerjaan berat seperti ini. Gadis? Saya sudah di dunia ini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah bilang saya adalah seorang gadis. Itu bukan memanggilmu gadis. Apa kamu memanggil saya? Memanggilmu pria perkasa. Tidak juga. Di mataku kamu adalah seorang gadis. Mulai sekarang biar saya yang melakukan semua pekerjaan ini. Xiaodao bawa sayuran ini kembali untuk dimakan anak-anak. Mereka pasti lapar. Terima kasih Nyonya Bos. Kak Dao mau kemana? Baru pulang kerja bawa makanan buat anak-anak. Kak Dao ini perubahan yang baik. Apapun yang benar atau salah cari nafkah aja. Ngomong-ngomong ada kasino baru di sini. Masuk dan main beberapa ronde. Main 2 cuma 2. Jalan. Berlutut. Mau ngapain? Anak muda sekarang nggak bisa tenang. Berapa dia kalah hari ini? Balik ke si pemilik toko. Total 520. Nggak bisa bayar dalam 3 hari. Butuh bantuan? Jangan banyak omong. Kamu pasang jebakan buat menjebak aku. Nggak tahu malu. Untungnya kamu masih tangan lama. Nangkap selingkuh berarti nangkap sesuatu yang kotor. Bunuh atau potong-potong aku terserah kamu. Jangan berantem dan bunuh-bunuhan terus. Aku ini pedagang. Aku cuma mau minta bantuan kamu. Jangan berantem dan bunuh-bunuhan terus. Aku ini pedagang. Aku cuma mau minta bantuan kamu. Aku masuk. Masuk. Di mana itu? Itu. Ada. Maju. Di sini. Iya. Di mana itu? Ini. Enggak. Selesai. Mundur. Benar. Iya. Benar. Datang dan pergi. Ini. Boleh nggak aku lepas penutup mata jelek ini? Tentu saja enggak. Perbedaan antara pria dan wanita. Jangan lihat yang enggak senonoh. Aturan. Tunggu. Oh wow. Oke, cukup sudah. Kalau gitu aku pergi. Delo. Yah kamu di sini. Gimana kalau kamu pijat punggungku? Bisakah kamu berhenti memperlakukan aku seperti pembantumu? Sekarang jangan lihat itu. Aku tidak sibuk. Tidak bisakah kamu mengangkat tanganmu? Tidak bisakah kamu memberiku hadiah? Setelah mengarahkan itu, wanita di Kaifeng yang bertunangan yang kamu ceritakan padaku waktu itu, benar atau tidak? Aku sudah bilang sebelumnya, kamu adalah suamiku. Apa yang harus kulakukan kalau kamu kabur? Jangan jadi bajingan. Aku sudah bertunangan. Bagaimana kamu bisa menikah sembarangan? Dia dan aku adalah teman masa kecil. Meskipun aku sudah bertunangan. Tapi kenapa kamu bertanya ini? Aku hanya bertanya. Bagaimana kalau suatu hari kamu jadi kaya? Bagaimana kalau kamu meninggalkanku dan kembali menikahi putri sulungmu? Pada saat itu, aku dekat pertunangan palsu kita sedada bedakan. Kamu peduli siapa yang aku temui? Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Kalau kamu membantuku mendapatkan informasi dari pavilion Tongkue, aku bisa membantumu menyelesaikan 520 tael perak ini.
Kamu maksud apa, katakan saja, kalau ada yang mau dikatakan. Jangan sentuh anak-anak Liu Xiaodao. Hidup anak-anak ini. Tapi semuanya ada di tanganmu. Delo. Kamu tidak benar-benar tertarik padaku, kan? Aku tertarik padamu. Bagaimana mungkin? Aku ingin menjadi koki terbaik di Qiantang. Ya, koki terbaik di Qiantang. Siapa yang bisa memastikan? Kamu cari masalah, kamu cari masalah. Kamu minta berkelahi. Toriko, kamu ngapain? Bagaimana? Sup ikan song sao milik pemilik toko memang enak dan lembut. Memang produk kelas atas. Bisa ditiru. Warna dan aromanya bisa ditiru. Tapi rasanya. Bagaimana kalau kita tambahkan ini? Apa yang terjadi? Kamu terbentur kepala. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kenapa kamu bisa ceroboh sekali? Banyak sekali barang di dapur. Apalagi pisau. Bagaimana kalau kamu terluka? Kamu tidak boleh masuk dapur lagi. Yo, aku tidak sebodoh itu. Masih membantah? Oh, wos. Aku kasih wos. Kamu baik-baik saja. Apakah kamu merasa lebih baik? Kalau ada yang mau dikatakan tiup lagi. Untungnya tidak ada orang di dapur. Kalau ada yang melihat, kamu pasti berpikir kita tidak serius. Tanganku juga sakit. Batuk. Permisi kalian berdua. Laut. Kenapa kamu tidak bersuara? Kalian lanjutkan. Aku menghilang. Lanjutkan, bantu aku tiup lagi. Kayaknya bengkak. Tiup kepalamu. Meniup kepalaku. Ini. Kak Xiaodao, aku temani kamu ke Lumina hari ini. Lumen itu campur aduk. Aku takut aku sudah latihan. Menganggap remeh aku. Tidak. Ayo. Banyak sekali jadi kamu bisa makan tanpa khawatir. Kamu makan yang itu rasanya enak. Aku mau makan ini. Makan banyak biar cepat tinggi. Kamu tahu tidak? Kakakku juga makan. Kenapa kamu tidak mau dipanggil anak kecil? Kamu tidak mengerti. Gadis-gadis ingin berdiri. Tidak semudah itu. Hari-hari seperti itu pasti sangat berat. Dulu aku bisa merasa di rumah di mana saja. Hanya dengan berpura-pura menjadi anak laki-laki kamu bisa mendapat cedera serius. Tapi hari itu akan segera tiba. Ayo kakak. Aku sangat baik padamu. Apa yang harus kamu katakan padaku? Terima kasih kakak ipar. Tidak bisa menangkapku, jangan menangkapku. Hei tai. Aku tarik. Pamanku pelan-pelan. Elang datang. Nyonya menulis untuk mengatakan bahwa dia sudah mengambil tindakan terhadap pavilion Sparrow Perunggu. Higu Pingan ingin membuka toko anggur di Qiantang. Tapi tidak semudah itu. Bisnisnya tampaknya jauh lebih buruk belakangan ini. Ya, dibandingkan dengan 2 hari sebelumnya. Lebih dari setengah tamu sudah pergi. Tidak ada lagi pelanggan yang kembali. Sebelumnya Wang dan Li ingin menggunakan rumah kami sebagai kantin. Tidak ada yang terlihat dalam 2 hari terakhir. Bunga ini. Aku akan memberimu tugas untuk memeriksa. Apa yang sedang dilakukan Cai Desuan belakangan ini? Apakah pelakunya sudah begitu jelas sekarang? Dia satu-satunya di Qiantang yang berharap kami bangkrut. Apa pendapatmu? Jalan?
Gadis, tiket apa yang kamu inginkan? Pavilion kupu-kupu warna-warni. Sup ikan songsao. Sup ikan songsao. Benar. Ini sangat populer belakangan ini. Tapi menurut aturan kamu harus antri. Ambil tiket lalu ambil barangnya. Aku langsung ambil barangnya dari sini. Pengiriman langsung. Biar aku lihat. Aku tunjukkan padamu. Ini uangnya. 1,5 juta sudah cukup untukmu. Percaya atau tidak aku akan Kenapa kamu membunuhmu. seperti ini? Diam. Suka banget. Apa sih suka? Persis sama. Si Rui. Persis sama. Ini persis seperti sup ikan yang dibuat nenekku. Gak mungkin. Kecuali aku, gak ada yang bisa bikin rasa ini. Daftar apa? Aku punya nenek yang sama dengan kamu. Kalau gak bisa ngomong diam aja. Jelas-jelas mereka nyuri makanan kita. Ayo gali. Saatnya kita ngobrol sama Tuan Simen ini. Mari kita bicarakan. Jangan khawatir meskipun Guping An datang ke rumahmu. Aku gak akan hianatin kamu. Yo, pemilik toko Gutamulangka. Ini sup ikan songsao yang kamu pesan, coba deh. Rasanya jauh lebih jelek dari yang dibuat istriku. Guping An, kamu bisa bohong sama aku. Jangan sampai menipu dirimu sendiri. Maksud pemilik toko apa? Resep yang sama. Kalau yang bikin beda, rasanya pasti beda. Oh, dia iri sama aku. Ayo cari. Pulang dan minum sup ikan songsao kita. Kamu iri sama dia. Kamu iri sama dia. Sampai jumpa. Kamu iri sama dia. Ha Guping An. Aku bakal bikin kamu gila. Bikin kamu sombong. Bikin kamu tersenyum buat aku pergi. Sebenarnya aku lihat. Pemilik toko kamu pura-pura marah. Cuma biar Simon lengah. Benar. Tapi aku beneran marah. Hidangan andalan dicuri. Siapa yang gak marah? Tidak. Aku marah. Resep turun-temurun Song Shiwei dicuri. Saya harus melampiaskan kemarahan ini atas nama istri bosmu. Pemilik toko kamu sangat menyukai Nyonya Bos kan? Kamu dan aku menyukai Song Shirui. Bagaimana kamu bisa melihat itu? Kamu gagap. Saya dulu mengatakan ini. Rui baik-baik saja. Sehari tanpa melihatmu terasa seperti 3 musim gugur. Pemilik toko. Silakan lanjutkan. Berikan surat cinta ini kepada Rui. Ya, tapi pemilik toko. 18 poin pertama bulan ini telah dikembalikan utuh. Pergilah kemanapun kamu disuruh pergi. Banyak sekali kara-kara. Ya, pemilik toko. Saya Bernie bertanya. Apa yang istimewa dari Song Siri? Jika kamu menginginkan sesuatu yang segar, saya ingin menjadi selir Anda. Harus antri dari dalam kota Qiantang hingga luar kota. Rui berbeda dari semua wanita lain di dunia. Itu adalah sore yang cerah. Kamu ada di sana hari itu. Kembali dan pergi cepat. Tolong biarkan saya pergi. Berjalan cepat. Saya berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Berjalan cepat. Tolong selamatkan nyawa saya, Tuan. Berjalan cepat. Ini perjanjianmu. Saya ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Ini benar-benar di luar kendali. Memperkosa seorang wanita di siang hari bolong. Saya akan mengurus hal sepele ini. Dia adalah gadis yang menyelinap keluar dari kamar tuan kita. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Tidak bisakah kamu melihat dia tidak ingin kembali denganmu? Gadis yang tuan kita beli dengan uang. Kamu pikir kamu siapa? Kamu adalah anjing yang mengganggu tikus. Kamu tidak boleh kasar pada gadis ini, mundur dan mati.
Hei, saya bisa membiarkan gadis ini pergi. Tapi kamu bisa kembali dengan saya. Yo 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 yo. Apakah pemilik toko merasakan sakit? Bodohnya adalah gadis itu. Kekuatan telapak tangan yang hebat. Pastinya aku kurang tulus. Jadi, untuk menunjukkan ketulusanku, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku 11 Yoyo. Sialan. Ini. Nakal. Aku bisa membiarkan gadis ini pergi bersamamu. Dan aku mengembalikan surat perjanjiannya padanya. Aku ingin tahu, apakah aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk bertukar alamat kontak denganmu gadis. Kamu cukup pintar untuk pergi. Sangat menyenangkan. Aku suka. Laut. Mana Nyonya Bos? Kakak Xiao Dao sudah kembali. Hei, resep ini. Tapi nenekku mewariskan pekerjaan hidupnya padaku. Ayam bebek ikan kepiting udang April. Sebuah pot anggur hangat membangun rumah. Kisah Zhongli di dunia mengambang. Kayu bakar beras minyak garam kecap cuka dan teh. Karena Yugou begitu terkenal. Kamu berasal dari keluarga koki. Kenapa bisa berakhir seperti ini? Keluargaku juga pernah mengalami masa di mana kami tidak khawatir tentang makanan dan minuman. Tapi kemudian ada kebakaran. Hanya aku dan buku masak ini yang tersisa. Semua hilang. Kamu ngapain di sini? Bukannya aku sudah bilang jangan masuk ke dapur. Menangis. Tidak. Menangislah jika kamu mau. Resep-resepku telah dicuri. Apa salahnya menangis sebentar? Aku tidak bisa membayangkan ini. Bersaing dalam kehidupan sehari-hari. Koki Song yang tak kenal takut. Ada kalanya kamu tersandung. Kamu masih mengolok-olokku. Aku salah. Apakah ini kue kering Li Xiangzai? Tentu saja. Istriku harus makan di Kuan Kiantang. Jangan khawatir tentang Cai Diesuan. Aku pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Aku ingin semua orang tahu. Mengganggumu tidak akan berakhir baik untuk Song Shirui. Suamiku, kamu sangat baik hati. Nyonya, tolong lebih lembut sedikit. Aku tidak bisa bernapas. Aku. Apakah kamu menemukan orang yang mencuri resepnya? Oh. Rui lihat mereka datang.
Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Pemilik toko simen. Aku datang hari ini. Aku ingin berterima kasih khusus padamu. Kamu berterima kasih padaku. Matahari terbit dari barat. Terima kasih kepada Cha Jeswan karena membuat sup ikan. Ini membuat Tongkue Pavilion mendapatkan pujian bulat. Aku yang salah karena sikap burukku kemarin. Aku dengan tulus meminta maaf padamu. Ayo. Ini sedikit kehati-hatian. Bukan tanda penghormatan tolong terima. Kekuatanmu kali ini sungguh mengagumkan. Resep pemilik toko. Aku tahu pasti itu si penjudi yang tidak bisa diandalkan. Pemilik toko simen. Aku lihat kamu punya banyak urusan keluarga. Hadiah kami sudah disampaikan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ucapkan selamat tinggal dulu. Ayo nyonyaku. Pemilik toko. Kita tidak bisa jatuh ke dalam perangkap ini kan? Pergi dan undang pemilik toko Tang untuk datang padaku. Pemilik toko. Aku pergi ke 8 toko permen. Tidak ada satu toko permen pun. Kamu bilang permen ini bukan barang langka. Bagaimana seluruh sungai Qiantang menghilang dalam semalam? Lihat sekelilingmu. Mereka yang biasanya menjual tanghulu di jalan ini. Peniup permen sudah hilang. Apa artinya? Mereka juga tidak punya gula. Artinya mereka tidak ingin orang lain membeli permen. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita biasanya memasak tanpa gula. Pulang untuk rapat. Bos, tolong pelan-pelan. Tunggu aku. Kaki saya pendek. 30%. Berapa yang dibayar Guping An? Saya Simon punya 30% lebih banyak darinya. 30%. Apa ini membuat saya agak licik? Saya pikir kita akan. Pemilik toko Tang. Ini ketulusan terbesar kami. Anggota keluarga. Sebagai restoran terkenal di Qiantang. Saya tidak menyangka. Kita sebenarnya mengalami krisis gula. Sekarang saatnya semua orang bekerja sama. Ayo gunakan otak kecilmu. Kita butuh rencana yang matang. Ini bisa membantu si Rui memenangkan satu pertandingan lagi. Ini juga bisa menyelesaikan masalah konsumsi gula. Siapa yang punya rencana rahasia? Kalau menurut saya yang tidak punya apa-apa tidak takut pada yang punya. Mungkin lebih baik kita langsung menyerang. Saya ikut. Saya juga ikut. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan semuanya? Bukankah ini kesempatan untuk mengumpulkan ide? Hanya punya kekuatan untuk mengumpulkan ide. Che Siwen semuanya. Kala bertarung dan pergi ke klinik. Menang dan masuk ke pemerintahan. Apa kalian tidak mengerti hal ini? Saya pikir lebih baik kita tutup dulu. Saya pergi keluar kota untuk mencari permen sampai saya menemukan gulanya. Kita buka untuk berbisnis. Kapan kamu lupa? Kita punya koki di toko kita. Tamu, tiket domba mustardmu bagus. Udang longjing dan saus lada Sichuanmu. Silakan nikmati ayam jahe bayi. Pelayan, kenapa semua hidangan di restoranmu begitu pedas? Enak itu bagus. Pedasnya bikin mati. Kapan rumahmu berganti gaya? Tuan, kamu tidak tahu. Menu diet musim semi dan panas baru kami. Seperti kata pepatah, makan lebih banyak makanan pedas di musim semi dan berkeringat membantu pencernaan. Kamu sedang makan yang sehat. Makan itu menyehatkan. 1 tael perak. Kak Dao. Meja itu bagus. Pertama resepnya dicuri. Kemudian Tang Shouking dan Simen sedang bermain catur besar. Jika monopoli gula mencegah kita berbisnis secara normal. Tebak apa yang hilang dari resep yang dicuri? Apa? Berjuang. Pemilik toko. Menurut sumber terpercaya, Song Sirui dan Gu Pingan adalah Jia Zhengha. Seperti yang kuduga, Rui tidak mungkin menikahi bocah itu. Darurat. Ayo temui Kapten Sao. Nyonya, kami telah mengendalikan Tongkue Pavilion secara awal. Aku tahu aku masuk ke dalam jebakan.
Sebulan yang lalu, kamu ada dalam daftar semua rumah judi di Qiantang. Kemudian suatu hari kamu kehilangan semua uangmu. Dia juga memiliki hutang judi yang besar. Tuan mengancam akan mengambil tanganmu. Tapi kamu melunasi semua hutangmu dalam semalam. Kataku bagaimana kamu melakukannya. Kak Xiaodao, jika kamu ada kesulitan kamu bisa bilang pada kami. Pemilik toko. Aku tidak punya pilihan. Simon menggunakan kakak dan adikku untuk mengancamku. Jika aku tidak memberitahunya, ditambah hutang judiku sebelumnya, kami di Liuming akan tidak punya apa-apa besok. Sialan. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Pemilik toko. Aku sangat menyesal sekarang. Aku bukan manusia. Kamu hukum aku. Pisau saku. Kamu anak yang baik. Tapi kamu bingung tentang ini. Kemudian Simon bisa membantumu melunasi hutang judimu. Bos kami tidak bisa membantumu melunasi hutang judimu. Mengapa kamu tidak percaya pada orang sendiri? Aku benar-benar salah. Xiaodao mengkhianati kepercayaan semua orang. Tolong beri saya kesempatan lagi. Pisau saku. Hal terpenting dalam hidup adalah kejujuran. Setelah kepercayaan runtuh, sulit untuk membangunnya kembali. Toko mengalami kerugian besar. Tapi kamu tidak bisa menahan diri. Saya mengerti dan bersimpati dengan teman-teman saya. Tapi begitu kamu tidak setia, kamu tidak akan pernah setia lagi. Ini adalah prinsip saya sebagai pemilik toko. Seberapa penting resep itu bagi para penjaga? Saya harus melindungi batasannya. Jadi, apa yang terjadi di paviliun Tongkue yang gelap dan redup ini? Kapten Zhao. Maaf, toko tutup pada saat ini. Di mana istrimu? Di dapur. Saya sudah menikah. Saya Paul Yang Mencari. Jika kamu menahan diri dan menebak itu berarti kamu punya niat buruk. Bagaimana mungkin? Itu Kapten Zhao. Saya tidak tahu mengapa kamu mencari saya dan istri saya. Bukankah ada yang melaporkan kalian berdua sebagai pasangan palsu? Ikut dengan kami. Bermain sebagai pasangan. Saya tidak tahu siapa penjahat ini yang membuat pernyataan palsu. Untuk mengganggu. Kamu panggil dia. Saya ingin berhadapan dengannya. Bukankah jawabannya sudah jelas? Oh, karena mereka adalah pasangan asli. Harus ada buktikan. Bukan bukti. Hari-hari ini harus ada bukti untuk membuktikan mereka adalah pasangan asli. Tapi bukti ini, sebenarnya saya punya satu. Tolong tunggu. Maaf lama menunggu. Ini beberapa hari yang lalu ketika saya dan istri saya sedang malam pengantin. Darah istri saya belum dicuci. Apakah kamu mau? Yaitu tidak bermoral. Jika kamu ada luka periksalah. Dalam hal ini, jika kamu mau silakan pergi. Jangan ganggu saya lagi, jangan ganggu saya lagi. Aku tidak percaya apa yang aku pelajari itu palsu. Kamu benar-benar tidak tahu. Kenapa kamu menyerang aku? Ini benar-benar tidak bekerja. Hati-hati. Orang-orang dari 3 kabinet sering datang ke sini untuk makan. 3 kabinet. Istri. Ini sebenarnya hanya beberapa tetes darah babi di atas kain putih. Gupingan. Bisakah kamu berdiskusi dengan aku sebelum menggunakannya? Aku sedang terburu-buru. Aku salah. Apa yang kamu katakan? Aku salah. Apa? Aku salah. Tidak di mana kakak Xiaodao. Pemilik toko. Bos, Nyonya Bos. Paman Hai juga mengatakan ini. Maaf. Kenal semua orang. Xiaodao beruntung. Tang Shouqing juga adalah hasil dari simen menyuap Tang Shang. Tapi aku baru-baru ini menemukan cara membuat gula dari bit. Sekarang serahkan padamu. Xiaodao tidak mengharapkan maaf dari semua orang. Aku hanya berharap bisa menebus kesalahanku. Liu Xiaodao. Bicara. Kapten Zhao, apa maksudmu? Gue pengen. Trik kecil tadi jelas menipu. Kamu juga percaya? Tentu saja aku tidak percaya. Jadi kamu membiarkan aku masuk lagi. Aku membongkar mereka. Simen Daguanren. Simen Daguanren. Bersabarlah. Pemilik toko Gu ini mempertaruhkan masuk penjara.
Aku juga ingin memainkan sandiwara ini. Bagaimana dengan Nona Song? Taruhan pada ketidakbersalahan seseorang. Aku juga ingin memainkan sandiwara ini dengannya. Bagaimana mungkin kedua orang ini tidak memiliki perasaan sejati? Menurutku, sulit untuk mengatakan apakah mereka suami istri atau tidak. Tapi kecocokan sudah pasti. Coba pikir lagi. Selamat tinggal. Saling suka kan? Aku ingin dia terlihat sangat keren. Jalan. Kamu tidur? Punggung bawahku sakit. Kalau gitu aku bantu kamu mengatasinya. Batuk, batuk, batuk. Kalau gitu aku harus merepotkan Chef Song. Tunggu sebentar. Baiknya kamu lembut. Aku bukan adonan untuk roti kamu. Keahlianku top notch. Kamu tidak percaya aku? Itu karena aku terlalu percaya kamu. Aku takut-takut. Tunggu dulu berhenti garuk-garuk. Liu Qiang. Kamu sengaja kan? Sengaja kan? Sengaja kan? Sengaja geli-geliin aku, jangan geli-geliin aku. Sengaja. Akulah. Tidur yakin deh. Semuanya akan selesai. Semuanya akan baik-baik saja.